Halo teman-teman semua, selamat sore dan salam sehat. Perkenalkan nama saya Jeffrey April Ambarita. Pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang pengerjaan soal praktik manajemen database klien server dengan Ibu pembimbing mata kuliah, Ibu Fristi Riandari. Baik, soal yang pertama yaitu create sebuah tabel baru dengan tema bebas minimal 5 jumlah data input. Yang kedua, gunakan perintah-perintah yang ada pada DML, DDL, DGL, dan TCL. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuka SQL Plus-nya. Pada SQL Plus ini, kita membuat perintah SQL Plus string as cdba untuk memulai pembuatan database-nya. Selanjutnya untuk password kita kosong saja. Selanjutnya kita buat tabel. Karena saya pecinta kopi, jadi tabel yang akan saya buat yaitu produk kopi. Kita masukkan perintah create untuk tabel itu create tabel produk kopi. Untuk datanya kita masukkan saja pertama ID produk integer primary koma, selanjutnya nama produk kita buat saja varchar 50 koma, selanjutnya harga. Untuk harga kita buat saja integer. Selanjutnya stok ini kita buat saja integer juga. Dan kategori, untuk kategori ini kita buat saja varchar. Kategori varchar double saja. Oke, setelah kita membuat tabel dan isinya, kita coba tampilkan tabelnya, yaitu dengan perintah dex produk copy. Oke. Ini teman-teman untuk tabel produknya. Selanjutnya kita akan membuat isi dari tabelnya ini dengan perintah insert. Selanjutnya insert into produk copy, teman-teman. Produk copy, ID produk, terus nama produk, selanjutnya harga, selanjutnya stok, dan kategori tutup kurung, selanjutnya previous. Untuk ID pertama, untuk ID 1 kita saja copy Arabica. Arabica 500. Stok kita saja 100. Dan untuk kategori buku kita tuh kurung koma. Oke, sudah kita ganti saja. Dua kopinya rosta. Harganya 1.000 kita buat. Untuk stok 120. 12.000. 120. Oke, selanjutnya kopi luwak. Oke, untuk harga 9.000 saja. Dan stok 50. Maaf ya teman-teman, ternyata stok ini salah. Jadi saya buat 112.000 untuk stoknya. Teman-teman, salah. 110 ya teman-teman. Selanjutnya keempat kita buat saja kopi cappuccino. Untuk harganya 11.000 kita buat. Untuk stok 80. Intinya bisa teman-teman. Untuk kategori minuman kita buat minuman. Biar ada rodanya. Selanjutnya kelima ini.
kita buat saja espresso. Harganya kalau saja 16.000. Stok 60. Keluarin uang. Coba saya tidak error ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tampilkan datanya, tabelnya. Select from product copy. Oke, nice. Ini dia kawan-kawan. Ini dia untuk produknya. Untuk biar tampilannya lebih rapi, coba kita modif sedikit teman-teman dengan perintah set line size. Satu saja. Set back size. Kita saja. Set back size. Kita saja. Oke. Terus kita dulu. Oke, teman-teman. Coba kita set line size 150. Set back size 120. Saja. Oke, ini dia teman-teman. Lebih rapi dia. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba beberapa perintah dari DDL, DML, DQL, dan TCL. Yang pertama kita coba dulu perintah DDL. Adapun DDL ini teman-teman yaitu Data Definition Language, yaitu DDL ini digunakan untuk mendefinisikan struktur objek database seperti tabel, index, dan tampilan. Contohnya seperti create, alter, dan drop. Baik, kita akan mencoba membuat perintah. Alter. Copy. Ini barang copy. Coba cek. Perintah ini bertujuan untuk mengubah nama tabel produk kopi menjadi barang kopi teman-teman. Jadi kalau kita ingin menampilkan tabelnya lagi, bukan produk kopi lagi, melainkan barang kopi. Coba kita tampilkan produk ini teman-teman. Kita buat seperti ini, maka tidak akan tampil lagi. Tapi jika kita buat barang kopi, maka dia akan tampil. Oke teman-teman. Selanjutnya perintah alter barang kopi. Deskripsi. Jadi teman-teman, perintah ini berfungsi untuk menambahkan kolom deskripsi ke dalam tabel barang kopi. Jadi jika kita coba menampilkan barang kopi, maka tabel deskripsi akan ditampilkan. Coba kita cek deskripsi produk ini teman-teman. Ini sudah ditampilkan di dalam tabel barang kopi kita. Baik, selanjutnya perintah DML atau Data Manipulation Language. DML atau Data Manipulation Language ini digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel seperti menambah, mengubah, dan menghapus baris data. Contohnya seperti select, insert, update, dan delete. Baik, kita akan mencoba membuat beberapa pertanyaan teman-teman seperti insert.
Oh, maaf teman-teman, ternyata ada yang salah. Ini bukan ID copy tapi ID produk, maaf teman-teman. Terus. Oke, iya teman-teman. Jadi perintah ini berfungsi untuk menambahkan baris data ke dalam tabel barang copy teman-teman. Jadi sebenarnya ini tadi teman-teman, ketika kita menambahkan data ke dalam produk kopi tadi, itu sudah termasuk perintah DML teman-teman, atau Data Manipulation Language. Jadi coba kita tampilkan apanya, produknya, tabelnya maksudnya, barang kopi. Ini teman-teman, maka dia akan secara otomatis ditambahkan ke dalam tabel barang kopi. Selanjutnya saya akan membuat perintah update barang kopi. Jadi teman-teman, perintah ini berfungsi untuk mengubah nilai kolom harga dan stok untuk produk dengan nama kopi Robusta di tabel barang kopi yang kita buat, teman-teman. Jadi ini akan mengubah harga dan stok yang kita buat ini yang berada di dalam tabel barang kopi. Jadi coba kita tampilkan. Ini teman-teman, kopi Robusta harganya itu yang tadinya 16.000 menjadi 12.000, dan yang tadinya stoknya 12.000 jadi 75.000. Selanjutnya kita masuk ke perintah DQL atau Data Query Language. Data Query Language ini digunakan untuk mengambil data dari tabel berdasarkan kriteria tertentu. Contoh dari DQL ini adalah select. Jadi kita akan mencoba perintah select, teman-teman. Ya, itu dia. Select from, saya agak lambat ketika bahasa. Select from bahan maksudnya barang kopi, order by harga, next. Oke, coba ya teman-teman, sebelum error. Jadi perintah ini berfungsi untuk mengambil semua kolom dan baris dari tabel barang kopi kita buat dan mengurutkannya berdasarkan kolom harga dalam urutan menurun. Jadi ketika kita masukkan perintah ini teman-teman, maka harganya akan diurutkan mulai dari yang terbesar ke terkecil. Contohnya yang tadinya kopi Arabica 5.000 kan, tadi kan kita buat di atas yang pertama. Jadi karena harganya 5.000, jadi dialah yang paling akhir, teman. Jadi kopi espresso yang tadinya 5.000 kan dibuat yang paling kelima karena harganya 16.000 atau yang paling terbesar, maka dia akan menjadi yang pertama. Jadi fungsi this ini ya teman-teman untuk mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Selanjutnya kita coba perintah yang baru, teman-teman. Select from copy where category coba
Jadi teman-teman, perintah ini berfungsi untuk menampilkan semua produk kopi yang kategorinya bubuk dan harga lebih dari 10.000. Jadi teman-teman, bentar teman-teman. Oh, pas teman-teman. Kan karena cuma kopi robusta yang dikategorikan sebagai bubuk kan teman, maka cuma dia yang tampilkan. Kenapa ini nggak ditampilkan yang 16.000 sama 11.000? Karena kategorinya minuman teman-teman, bukan bubuk. Baiklah teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan membuat perintah TCL atau Transaction Control Language. TCL digunakan untuk mengelola transaksi dalam basis data seperti mengontrol commit atau pembatalan transaksi. Contoh perintah dari TCL adalah commit dan rollback. Jadi kita akan mencoba membuat perintah commit ini teman-teman. Untuk perintah selanjutnya coba kita commit teman-teman. Commit. Apakah yang terjadi? Commit. Iya, ini dia. Commit complete. Baru coba tampilkan lagi. Jadi perintah commit ini teman-teman, perintah commit ini berfungsi untuk mengurangi stok produk dengan ID produk 1 sebanyak 10 unit dan kemudian menyimpan perubahan tersebut. Jadi produk ini teman-teman, stok produk 1 teman-teman, 1 stok 10. Oh, ini teman-teman, kan tadi produk pertama itu kopi Arabica yang stoknya itu 100 kan teman-teman. Jadi karena kita memasukkan perintah ini, stok dikurang 10 where ID produk 1, maka dia stoknya itu akan dikurangi 10 teman-teman. Jadi stok produknya itu menjadi 90. Jadi ketika kita mengcommit ini teman-teman, maka data yang kita masukkan ini akan tersimpan permanen di dalam tabel barang kopi ini. Selanjutnya kita akan mencoba perintah rollback. Sama seperti tadi, update barang kopi. Tambah update barang kopi set harga sebenarnya 500. Sama kita tampilkan update berapa harga menjadi 500. Ini teman-teman, kopi robusta menjadi 12.500, yang tadinya 12.000 menjadi 12.500. Selanjutnya coba kita masukkan fungsi rollback. Apakah yang terjadi? Rollback. Oke, pas teman-teman, rollback complete. Coba kita tampilkan lagi. Jadi fungsi rollback ini teman-teman, yang tadinya
copy robusta itu 12.500. Setelah kita masukkan perintah rollback, maka dia akan kembali seperti apa teman-teman, yang awal, harga yang awal. Ibaratnya kayak membatalkan perubahan yang kita buat tadi teman-teman. Itulah. Sehingga harga yang tadinya 12.500 menjadi kembali 12.000 atau harga tetapnya. Jadi teman-teman, sekian penjelasan saya atau pemaparan saya tentang soal praktik manajemen database client server. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan horas.